Selamat datang di fasilitas PUI Teknologi Penyimpanan Energi Listrik. Saya Anjas Prasetyo Utama sebagai tim karakterisasi PUI. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan alat AAS. Nah, alat AAS ini sendiri digunakan untuk menguji kandungan logam yang terdapat dalam sampel cair. Nah, seperti apa untuk pengoperasian alatnya? Mari langsung saja. Kita sudah berada di dalam ruangan AAS. Di sini untuk main unit dari alat AAS itu sendiri, kebetulan kita memakai dari merek Shimadzu dengan tipe AA7000. Untuk alat ini sendiri dibekali dengan beberapa aksesoris, yaitu yang pertama ada auto sampler dengan tipe ASC7000. Auto sampler ini berfungsi untuk mengambil sampel secara otomatis, jadi kita tinggal men-setting saja. Kemudian ada GFE 7000A, itu berfungsi untuk pemanas furnace. Untuk metode analisis dari alat ini sendiri ada dua, yaitu menggunakan flame dan menggunakan furnace. Untuk yang menggunakan flame itu jadi prinsipnya sampel ini dialirkan ke dalam burner kemudian dibakar. Untuk gas bahan bakar untuk menyalakan api flame-nya itu menggunakan gas asetilin, kemudian ada oksigen, kemudian beberapa atom membutuhkan gas asetilin dengan campuran nitrous oxide sebagai bahan bakarnya. Kemudian untuk yang metode furnace itu apabila kita menginginkan pengujian dengan pemanasan pada suhu tinggi dengan menggunakan atmosfer udara inert seperti argon atau nitrogen. Untuk metode furnace kita membutuhkan chiller atau pendingin yang ada di sebelah kanan main unit. Chiller ini bertujuan untuk mendinginkan furnace ketika pengujian telah selesai dilakukan. Kemudian di sebelah main unit ada PC unit yang digunakan untuk pengoperasian alat AAS ini sendiri, dikontrol oleh software bawaan dari Shimadzu. Software ini bisa digunakan untuk mengoperasikan alat dan juga bisa digunakan untuk maintenance dan kalibrasi alat itu sendiri. Kemudian langsung saja kita akan mulai praktek untuk uji coba alatnya. Untuk metode yang digunakan, kita akan menggunakan metode flame untuk metode analisis sampelnya. Kemudian langkah pertama yang harus dilakukan yaitu membuat larutan standar terlebih dahulu. Sebelum melakukan pembuatan larutan standar, yang pastinya kita harus menggunakan safety terlebih dahulu, bisa menggunakan jas lab, kemudian menggunakan sarung tangan latex. Di sini kita akan membuat beberapa larutan dengan konsentrasi yang berbeda-beda, dengan range antara 1 sampai 10 ppm. Kemudian untuk atom yang akan kita uji itu ada logam timbal. Nanti kita akan menguji kandungan timbal yang terkandung dalam air. Nah, ini kita menggunakan larutan asam nitrat sebagai pelarut untuk membuat larutan standar timbal. Kemudian mengambil larutan standar timbal 1000 ppm untuk dibuat menjadi larutan standar timbal 100 ppm.
Nah, kemudian dari larutan standar timbal 100 ppm, kita membuat larutan standar timbal 10, 8, 4, 2, dan 1 ppm untuk kita jadikan larutan standar. Nah, berikut hasil pembuatan larutan standar yang siap diuji. Larutan standar sudah kita buat, kemudian kita akan masukkan larutan standar ini untuk diuji AAS. Langkah yang pertama, menyalakan main unit. Nah, untuk software yang digunakan ada software Wizard, ini bawaan dari alat Shimadzu. Kemudian kita masuk ke softwarenya, kita pilih instrumennya, login. Nah, ini untuk langkah pertama kita harus mengkonekkan antara PC dengan main unitnya, yaitu ada tab instrumen, kemudian kita menunggu sampai semua sukses untuk dikonekkan. Setelah terkoneksi, kemudian kita memilih metode analisis dan memilih atom yang akan kita analisis, yaitu dengan pada tab parameter, kemudian elemen selection wizard. Kemudian kita memilih elemen yang akan kita uji. Di sini ada banyak elemen yang bisa kita uji dengan beberapa metode. Contoh, misal kita menggunakan metode flame, itu kita bisa menguji atom-atom yang bertanda hijau dan bertanda biru ini, tergantung bahan bakar yang akan kita gunakan. Kemudian ada aksesoris tambahan yang dibutuhkan apabila kita akan menguji beberapa atom, yaitu mungkin Hg, As, Se, Sb, itu harus menggunakan HVG dan NVO. Kemudian kita memilih timbal sebagai elemen yang akan kita uji. Untuk metodenya kita menggunakan flame continuous dan report K. Kemudian kita edit parameter. Nah, di sini untuk soket lampunya, pastikan bahwa lampu timbal itu terpasang pada soket nomor yang dituju. Pastikan untuk nomor soketnya ini benar. Kita harus melakukan pemasangan lampu ke dalam soket. Nah, jika sudah terpasang, kemudian pastikan kita memilih atom timbal untuk
pada soket 6, kemudian kita klik OK, kemudian kita line search. Nah, line search sudah selesai, tinggal kita close saja, kemudian tinggal kita OK dan kita finish. Kemudian di sini kita menyeting untuk sampel yang akan kita uji. Yang pertama tadi di kolom yang pertama kita memasukkan blanko, kemudian ada 5 larutan standar yang akan kita uji. Di sini kita isikan 5. Nah, kemudian untuk konsentrasinya itu disesuaikan dengan sampel yang kita masukkan tadi. Jadi di kolom kedua tadi saya masukkan 10 ppm, kemudian 8 ppm, 4 ppm, 2 ppm, dan 1 ppm. Ini kita tinggal merubah posisi dari sampelnya. Nomor 1 ini adalah blanko, nomor 2 ada sampel nomor 1 10 ppm, sampel nomor ppm nomor 3, kemudian seterusnya. Kemudian ketika sudah tersetting semua, kita tinggal menyalakan main unit. Kita pencet tombol purge dan ignite secara bersamaan. Sebelumnya pastikan bahwa blower yang ada di atas main unit ini sudah menyala, karena untuk menyedot gas yang keluar. Terlihat di dalam main unit terbentuk bara api yang menandakan bahwa main unit sudah menyala. Nah, ini untuk hasil uji dari larutan standarnya. Bisa kita lihat di sini untuk kurvanya, kemudian R-nya mendekati 1 ya, 0,9999. Jadi data ini bisa kita pakai untuk standar pengujian sampel. Nah, tadi untuk kurva standarnya kita sudah membuat dan sudah terbentuk. Kemudian kita akan menguji sampel satu. Ini adalah sampel air mineral, kemudian yang satu ini adalah sampel air limbah. Kita uji kandungan timbalnya, apakah sampel air mineral ini bebas dari timbal, dan apakah sampel limbah ini mengandung timbal yang sangat banyak. Mari kita coba. Nah, di sini kita mengganti bagian sampelnya menjadi UNK ini untuk opsi sampelnya. Jadi kita tambahkan 2, kemudian posisinya kita ganti sesuai yang kita tempatkan tadi, yaitu nomor 7 dan nomor 8. Nah, setelah selesai, kemudian langsung kita start. Nah, ini hasilnya. Hasil yang pertama ini UNK 1AV ini, yaitu air mineral yang kita letakkan pada posisi nomor 7. Ini untuk konsentrasinya mendekati 0, bahkan minus. Jadi untuk air mineral ini tidak ada kandungan timbalnya, jadi aman untuk dikonsumsi. Kemudian untuk air limbah UNK 2 ini tertera di sini konsentrasinya 3,4 ppm. Jadi untuk dibuang ke lingkungan, air limbah ini harus diolah terlebih dahulu atau diserahkan kepada pihak ketiga.
Ya, itu tadi penjelasan singkat mengenai pengoperasian alat AAS. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih.